Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hadir. Meli, Hadir. Lufirai Agustin, Hadir. Mesya, Hadir. Siti Kusniasari, Hadir. Keila, Teoni, Abdan, Erlangga, Alif, Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Ibu. Speaking kali ini adalah tentang gajah dan semut. Biar semangat, walaupun sekarang seriwing-seriwing pagi, ya. Jadi begini, kalau ibu bilang gajah kecil, semut besar. Jadi kalau ibu bilang gajah kecil, semut Besar. salah. Apa coba? Apa coba? Iya, pintar. Apa bilang? Semut kecil, Aha. gajah besar. Alhamdulillah, bilang ternyata materi minggu yang lalu kita membahas tentang, yang masih ingat angkat tangannya. Helena, apa Helena? Teks puisi. Iya, tentang pembacaan teks puisi. Di dalam teks puisi itu masih ingat ada apa sih di dalam teks puisi? Helena salah satunya masih ingat? Ada apa? Ibu tanya mulai dari Luffy. Luffy membaca apa biasanya? Novel. Luffy membaca novel dia. Oh, baca novel juga. Erlangga membaca koran. Koran bekas apa koran baru? Abdan Buku. membaca buku. Baca buku boleh buku teks pelajaran ya. Kemudian Imam suka baca apa Imam di rumah? Membaca koran. Membaca koran. Kemudian tujuan yang utamanya adalah kamu harus bisa menentukan struktur dari teks eksplanasi. Jadi akhir pembelajaran ini kamu harus bisa menentukan struktur teks eksplanasi itu apa saja. Kemudian yang kedua, kamu harus bisa menelaah struktur teks eksplanasi. Yang ketiganya, kamu harus bisa menyimpulkan teks eksplanasi. Lanjut ya. Nah, ini pengertian dari teks eksplanasi. Pengertian dari teks eksplanasi adalah, baca tidak? Teks yang berisi tentang proses, mengapa, dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Jadi, bilang belum? Masih belum masuk? Restu? Sudah? Apa? Abdan? Soalnya nanti ada 5 ya. Soalnya nanti ada 5. Apa sudah? Siti Kusninya. Iya, apa sudah? Sudah semua? Sudah semuanya? Alif udah? Udah ya? Semua sudah ya? Nanti soalnya baca di sini. Kamu jawabannya di HP, soalnya baca di sini. Di bawah ini yang termasuk dalam struktur teks eksplanasi adalah kecuali yang mana? Yang bukan teks eksplanasi.
Ya waktunya tuh 11 menit lagi. Sebelum Raj ke situ, tadi Ibu kan sudah bertanya ya, contoh dari fenomena alam. Teks eksplanasi itu kan berhubungannya dengan fenomena alam. Tadi sudah disebutkan, siapa yang tadi menyebutkan contohnya banjir? Oh iya, Aira. Ya. Selain banjir, ada yang menyebutkan gempa kalau nggak salah. Oh iya, Erlangga. Sekarang Ibu mau bertanya, kita sekarang sedang musim hujan ya, otomatis fenomena alam yang akan terjadi kalau berhubungan dengan musim hujan itu apa? Banjir. Jawabnya mesti apa? Banjir. Ibu mau bertanya, siapa yang pernah mengalami banjir di rumahnya? Bisa mengangkat tangannya. Kalau tidak salah Raju. Raju sering mengalami banjir di rumah ya? Kalau banjir repot tidak Raju? Repot apa? Repot basah, kemudian apa? Tapi pernah kasurnya sampai mengapung? Oh enggak, ya. Raju pernah mengalami banjir di rumahnya. Repot bersih-bersih ya. Ada yang lain yang pernah mengalami banjir? Tidak ada. Atau pernah mengalami gempa lagi di WC misalnya? Karena kemarin kalau tidak salah di Cianjur ya terjadi gempa sampai juga ke daerah kita. Tapi memang tidak begitu terasa, hanya seperti bergoyang sedikit. Ya. Nah, jadi sebenarnya teks eksplanasi itu sudah ada dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi kadang-kadang kita tidak sadar kalau apa yang kita alami bisa kita tuliskan. Seperti Raju ya, mengalami banjir di rumahnya itu bisa dituliskan dalam sebuah teks eksplanasi. Jadi fenomena alam ini bisa disajikan dalam sebuah teks eksplanasi. Ini urutan sebelum akibat. Sebentar ya, sebelum lari ke situ. Artinya tadi ya, teks eksplanasi adalah tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial maupun pengetahuan dan budaya lainnya dapat terjadi. Aira di mana? Oh ya, Aira di situ. Aira. Maaf ya.
interpretasi. Banjir dapat menyebabkan kerusakan dan kerugian yang cukup besar bagi manusia, karena banjir akan menyeret dan merusak apa saja yang dilaluinya. Oleh karena itu, kita harus menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan bisa diwujudkan dengan membuang sampah pada tempatnya dan tidak menebang pohon di hutan secara sembarangan. Itu tampilan dari kelompok berapa? Tepuk tangan dulu. Ada yang mau bertanya pada kelompok 2 ini fenomenanya tentang banjir? Ya, ada yang mau? Ada, Bu. Ya, Kayla. Kenapa banjir termasuk ke dalam teks eksplanasi? Karena banjir merupakan fenomena alam. Gak bisa itu. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Tangannya yang sama, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ibu semuanya akan ibu kasih hadiah ya. Ibu kasih reward, pokoknya kasih hadiah nanti. Semua kelompoknya bagus. Kita tepuk tangan untuk semua kelompok. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu tentang teks eksplanasi adalah Tujuan dari teks eksplanasi adalah mengetahui bagaimana suatu peristiwa terjadi dalam sebuah bacaan. Artinya, apabila kita mengalami kejadian fenomena alam, itu artinya kita sudah bisa mengetahui dari sebuah teks eksplanasi. Oh, gempa itu awalnya seperti ini, banjir itu awalnya seperti ini, gitu ya. Sebelum kita ke post test, ya seperti tadi, kursinya dibetulkan terlebih dahulu. Kita kembali duduk dengan urutan yang minggu depan kita kembali bertemu dengan Ibu. Untuk pertemuan selanjutnya adalah mengenai masih tentang teks eksplanasi, tapi nanti di dalam pertemuan selanjutnya karena kalian sudah belajar tentang strukturnya, sudah belajar tentang unsur kebahasanya, jadi kamu untuk pertemuan berikutnya nanti membuat teks eksplanasi sendiri. Kalau tadi teks eksplanasinya diberikan sama Ibu ya, banjir. Nanti untuk pertemuan berikutnya membuat teks eksplanasi sendiri. Takdir sudah mulai normal, tetapi Ibu lihat berita di TV tadi malam di Jakarta, COVID sudah mulai meningkat kembali. Jadi dalam masa new normal ini kalian tetap menjaga kesehatan, jangan lupa patuhi protokol kesehatan, makan dengan baik, tidur juga dengan baik ya. Jadi jangan sampai badan kita itu